Di kitab Kejadian pasal 1 ada rahasia pola penciptaan yang keren banget. Sebelum Allah ciptakan sesuatu, dia selalu berbicara dulu kepada wadah tempat ciptaan itu akan keluar. Coba lihat, waktu Tuhan mau ciptakan tumbuhan, dia bilang, hendaklah bumi menumbuhkan tunas-tunas muda. Kejadian 1 ayat 11. Jadi tumbuhan itu lahir dari wadahnya, yaitu tanah. Selama akarnya nempel di tanah, dia hidup subur. Tapi kalau dicabut dari wadahnya, dia langsung kering dan mati. Lalu untuk ikan dan binatang laut, Tuhan bilang gini, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup. Kejadian 1 ayat 20. Ikan lahir dari wadahnya, yaitu air. Makanya dia cuma bisa hidup di air. Kalau dikeluarkan dari wadahnya ke darat, dia nggak bisa bernafas dan mati. Untuk binatang di darat juga sama. Tuhan bilang, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Kejadian 1 ayat 24. Polanya selalu sama, yaitu Tuhan bicara dulu kepada wadahnya sebelum ia ciptakan. Tapi pas giliran manusia, semuanya berubah. Tuhan nggak bilang, hendaklah tanah, bla 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 bla, atau Tuhan nggak bilang, hendaklah air, bla 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 bla. Dia malah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Lihat kata kita di ayat ini. Di situ kita pertama kali melihat pernyataan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang berbicara bersama dalam satu kesatuan yang sempurna. Sejak awal mereka sudah bekerja bareng. Kejadian 1 ayat 1 bilang, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 bilang, Roh Allah melayang-layang di atas air. Dan di Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, Firman, yaitu Yesus Kristus, juga ikut menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika mau ciptakan manusia, Tuhan nggak bicara ke wadah luar seperti tanah atau ke air. Dia bicara di dalam keluarga Tritunggal sendiri. Itulah yang bikin manusia beda dari ciptaan yang lain. Tumbuhan berasal dari wadah tanah, ikan berasal dari wadah air, tapi manusia berasal langsung dari wadah Allah sendiri. Memang tubuh kita dibentuk dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, tapi nyawa kita dihembuskan dari nafas Allah sendiri. Karena itu, hati kita nggak akan pernah benar-benar puas dengan hal-hal di dunia ini. Bisa punya uang banyak, jabatan tinggi, banyak teman, atau sukses besar, tapi kalau jauh dari Tuhan tetap terasa kosong. Dan inilah yang paling penting, manusia yang dicabut akarnya, yaitu putus persekutuan dengan Allah, maka ia juga akan mati secara rohani. Sama persis seperti ikan tanpa air, wadahnya pasti mati. Tumbuhan tanpa tanah, wadahnya pasti layu dan kering. Manusia tanpa hubungan yang hidup dengan Allah akan kehilangan nyawa rohaninya. Hidupnya jadi hampa, kering, dan akhirnya mati di dalam. Intinya, sumber kehidupan kita bukan dunia ini. Sumber kehidupan kita itu adalah Allah Tritunggal, Bapa yang mengutus, Anak yang menebus, dan Roh Kudus yang menghidupkan. Pastikan kita punya hidup di dalam Dia. Amin.